warnanya juga kalau kata gue ini warna hijau pastelnya. Ya maksudnya kalau ngomongin dari konsepnya masuk sih. Maksudnya emang relate banget. Relate sih. Halo tim Pana, kembali lagi di channel Pana Indonesia. Yes. Kembali bersama saya sama Faki, sama Nino. Jadi sebelumnya di luar ekspektasi ternyata videonya panjang banyak. Jadi kita mungkin terlalu bertele-tele reviewnya. Jadi alhasil kita split videonya jadi 2 video. Kita akan lanjut lagi ngebahas 25 sisanya. Semoga nggak selama sebelumnya. Gue takutnya lu pada bosen aja gitu durasi sepanjang itu gitu. Jadi langsung aja. Masih dengan Mas Nino dari Nenten Sportswear. Kita bakal review lagi, kita bakal bahas lagi si desain tadi teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke desain 27 dari Sandi YRP. Sandi RP 31. Oke. Judulnya Rantai Emas. Ya, konsepnya rantai emas, kemanusiaan yang ada dalam berapa. Oh, dia ngambil satu pasal. Dia ngambil satu pasal dari Indonesia. Saya terinspirasi dari mata rantai yang saling berkaitan, melambangkan semangat persaudaraan setiap manusia. Oke. Warna merah dan putih mempresentasikan sebagai Indonesia. Betul, keduanya saling melengkapi, menyempurnakan jiwa dan raga manusia untuk membangun Indonesia. Warna abu dan hitam mempresentasikan sebagai ketenangan, kekuatan, misterius dan elegan. Warna emas mempresentasikan sebagai kesuksesan. Emas sukses. Maksudnya kan kalau kita punya emas banyak, sukses. Oke, kemewahan, kemenangan dan juga kemakmuran. Oke. Kalau dilihat dari konsep sepatunya, penempatan rantainya itu. Nah ini yang nanti bakal kita bahas ya. Kenapa gue bilang ketika nanti masuk 4 besar, ini gue sekalian informasi ini kalian. Nanti kenapa ketika nanti masuk 4 besar itu kita ada semacam konseling lagi, ya untuk baik lagi. Karena si desain ini harus possible untuk diproduksi gitu. Nah, dengan Mas masukin rantai di sini, saya nggak tahu beneran Mas mau masukin rantai apa enggak nih gitu. Atau by gambar. Nah, maksudnya hal-hal seperti ini yang nanti kita bakal diskusiin. Jadi untuk nanti sampai 4 besar setidaknya semua desainnya itu udah matang atau bisa dibilang siap untuk produksi gitu. Oke. Itu ya, maksudnya arahnya ke sana gitu. Tadi juga ada sih beberapa yang ada masukin peta tuh. Ada beberapa ada konsep sebelumnya dia masukin peta Indonesia. Itu juga sama, kasusnya sama. Jadi kalau misalkan finalis ini nanti masuk ke 4 besar, ini yang bakal kita bahas jadinya. Jadi si desainnya ini benar-benar harus bisa ready untuk diproduksi begitu. Oke. Kalau dari desain sih kayaknya kalau dia ngomongin Indonesia, saya bisa lihat Indonesianya gitu kan. Kalau kita ngomongin rantainya, dia masukin rantainya gitu. Jadi dia lebih to the point aja sih desainnya gitu. Maksudnya nggak ada masalah gitu. Cuman maksudnya kalau itu tadi, karena kan si rantai ini saya nggak tahu maksudnya itu mau dimasukin rantai apa enggak gitu. Jadi mungkin warna emasnya bisa jadi aksen di mana gitu. Bukan diwujudin sebagai rantai gitu. Kayak begitu. Nah, terus di sini juga pattern gitu ya. Pattern apa nih? Ada pattern batik apa ya di depan ini ya. Nah, maksudnya sayang aja sih. Maksudnya kalau misalkan mau dikasih pattern nggak di fullin gitu. Jadi kayak udah mending di fullin aja sih. Jadi biar langsung ada highlightnya gitu. Terus ya kembali lagi sih kalau ini komposisi warnanya juga masih harus di-adjust lagi sih sebenarnya. Kayak warna putihnya tuh mungkin placement putihnya emang banyak sih, emang spotnya itu banyak. Cuma antara putih dan outline-nya warna abu-abu itu agak kayak terlalu jauh gitu. Jadi, mungkin karena di sini kita ngelihatnya banyak perpaduan warna ya. Maksudnya ini gue juga luput nih. Ternyata detailnya warna hitam. Jadi di uppernya itu ada warna merah, warna putih.
warna kuning, warna hitam, sama ada warna abu gitu. Iya. Ada 5 warna gitu. Jadi kayaknya harus lebih difokusin lagi lah. Disimpelin lagi lah gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin konsep ke warna sih ini udah on point semua gitu. Oke, good. Mas Sandi, next kita ke Mumuh 96 dari Ahmad Mukhlis K. Dari ini apa? Ini elang ya? Konsepnya elang ya? Itu dari populasi hewan yang elang bondol. Elang bondol. Jadi ceritanya si elang bondol ini katanya udah langka gitu kan. Elangnya rambutnya nggak panjang banget, bondol. Next. Semakin banyak perburuan hewan langka yang tidak bertanggung jawab. Oh, jadi dia pengen ngangkat si elang bondol ini karena ya udah terancam punah. Salah satu maskot Jakarta juga katanya. Maskot iya? Oh iya. Bondol merupakan salah satu maskot kota Jakarta. Lambang Garuda itu dari mana? Garuda kita tuh dari elang bondol kan? Beda mas. Bukan ya? Oh ini nih, elang bondol adalah salah satu jenis burung yang dapat bertahan hidup lebih lama dibandingkan burung yang lain. Oh gitu ya. Selain itu, elang ini termasuk dalam jenis unggas yang tangguh dan pantang menyerah pada keadaan. Diharapkan masyarakat Indonesia pun memiliki prinsip, oh ini keren nih. Jadi daya juangnya untuk bertahan hidup, elang ini cukup tangguh gitu ya misalnya. Yang diambil sih pesannya sih ya sih. Jadi elangnya ya oke. Terus langsung ke desain. Warnanya? Kalau warna sih warna on point semua sih. Warna coklatnya dia, maksudnya gue suka sih warna coklatnya. Mungkin lebih bagus kalau misalkan dia masukin lebih dari satu warna coklat. Jadi warna coklat ini nanti terus dia masukin lagi warna coklatnya yang lebih tua gitu. Jadi coklat warna putihnya dikurangin. Jadi fokus ke coklat, jadi putihnya mungkin jadi highlight aja. Tapi lu tambahin lagi warna coklat yang lebih tua misalkan. Nah, terus ada highlight putihnya. Kalau menurut gue sih dia kan ngasih image boardnya itu kan dominan di kepala bondolnya itu warna putih. Terus di belakangnya dia warna coklat. Sebenarnya nih putihnya sih dia ngapin warna putih banyak ini emang kayak ke image boardnya ini. Tapi masih juga sih sebenarnya. Tapi ini kan putihnya mencah-mencah gitu. Nah kalau kita lihat elangnya tuh putihnya tuh on spot gitu. Jadi bagus gitu. Oh jadi mending blockingnya itu beneran kayak dari putih ke coklat gitu. Jadi kayak ada transisi dari putih ke coklat gitu. Misalkan Fem sama si Tukepnya ini putih misalkan, terus ke belakangnya ini masukin coklat yang lebih muda sampai di bagian quarter sampai heel-nya coklat lebih tua gitu. Jadi kayak ada transformasi dari putih ke coklatnya. Iya benar. Itu keren tuh. Kita bisa ngerasain elangnya di sini, tapi bisa lebih dirapiin aja kan. Lebih dirapiin lagi. Oke. On spot lagi lah. Oke, next. Dari Mas Hengki RM74. Buset, ini keren nih. Konsepnya terinspirasi dari logo Euro 2020. Tapi gagal. Gue nggak tahu ya ini Euro bakal dilanjutin apa enggak. Oke. Warna biru bermakna rasa percaya diri. Warna biru Tosca bermakna kreativitas anak muda. Warna hijau bermakna kedamaian dan keseimbangan. Warna merah bermakna keberanian untuk berkarya. Oke, nggak masalah. Nah, Euro 2020. Ini Mas Hengki ini maaf banget. Kok gue lihat logo panah di install sama bintang-bintang kayak logo Fiesta Cik. Oke, kita coba ngebahas dari konsep Euronya sama si sepatunya. Kita ngomongin uppernya ya. Gua pribadi, gua ngelihat logo Euro ini dominasi warna biru. Iya. Benar nggak? Dominasi warna biru, entah itu birunya dia lebih ke biru Tosca. Biru Tosca sih benar. Biru Tosca yang kebiru-biruan lah. Tosca yang kebiru-biruan sama ada beberapa turunan dari birunya. Sama. Terus ada aksen warna, pada dasarnya sih aksennya tuh warna hijau, oranye dan biru. Iya itu. Ya, pokoknya gue bisa narik warnanya tuh biru Tosca, ada aksen ya.
oranye, hijau, dan mungkin ada putih atau abu mudanya lah dari si tropinya gitu. Jadi mungkin akan jauh lebih relate sama si konsepnya ketika Mas Hengki ini lebih banyak masukkan warna biru Toskanya, gitu, dengan beberapa paduan highlight warna oranye atau mungkin sedikit warna abu gitu. Nah sebenarnya di sini juga insole-nya saya juga kurang pas aja kalau dikasih warna hijau. Sebenarnya ini sih kayak kenapa dia nggak kok desain antara desain dan image boardnya nggak bisa relate gitu, soalnya dia ngambilnya hijaunya nggak ada di hijaunya Euro gitu. Hijaunya nggak ada di hijaunya Euro, terus birunya juga nggak ada di birunya Euro, jadi kurang relate aja. Makanya itu mungkin kalau pakai hijau Tosca terus pakai birunya itu lebih relate lagi ke birunya si Euro itu, mungkin bisa lebih relate gitu. Oke, ini satu ya, gue paham nih di bagian bintang ini. Gue paham intinya sih dia masuk ke orang-orang ini nih, kan di konsepnya kan ada orang-orang, ada orang warna oranye, ada warna biru. Dia ngerubah si image orang ini jadi bintang dengan porsi warna yang sama. Di tengah ini dia ada tropi nih, warna putih kan, terus di kanan kirinya ini ada warna oranye, birunya di samping ini ada deh, terus ada ungu dan merah di bagian belakangnya. Jadi komposisinya sama gitu. Jadi atau enggak dia udah bikin bintang gini terus bingung mau ngewarnain, jadi ngambil replace dari sini aja. Iya, enggak, sebenarnya maksudnya keren gitu. Dia mau masukin unsur si orang-orang ini ke sini ya. Mungkin dari Euronya sendiri orang-orang ini punya makna bintang dari negara-negara Euronya gitu. Nah, cuman konsep masukin ini mentranslate ini sebagai sebuah bintang mungkin gue bisa bilangnya mungkin harus sedikit hati-hati sih, karena anggaplah gue orang awam, gue aja nggaknya kayak Fiesta. Chicken nugget ya, bukan Fiesta itu ya. Fiesta. tapi gue paham maksudnya dan idenya sangat bagus untuk memasukkan unsur itu ke insole gitu. Cuman menggunakan bintangnya ini sih, itu aja sih. Nah terus tadi uppernya sih mungkin lebih dirapin ya, warnanya lebih difokusin dan warna image boardnya lebih bagus sih warna, karena kita sendiri masih belum ngelihat Euronya ya, masih belum berasa Euronya gitu. Terus next. Oke, next dari Serve the World. Ya, itulah. Segara, temanya segara. Indonesia merupakan negara yang kaya akan alam yang indah dan mempesona. Oke. Saya mengambil color palette segara karena saya ingin semangat Indonesia akan terus mengalir sebesar luas dan dalamnya lautan, kayak cintaku padamu. Sehingga semangat kita dalam melawan segala masalah apapun akan terus ada dan tidak akan pernah habis. Oke. Sagara ini apa ya? Kayak satu pulau gitu, Mas. Yang begitu kan. Sagara ini pulau apa? Pulau-pulau gitu mungkin artinya. Indah, laut adalah bagian Indonesia yang baik. Gue nggak tahu Sagara itu apa ya. Nah, buat teman-teman yang tahu Sagara itu apa, tolong tulis di komen ya. Gue nggak tahu Sagara ini nama lautan apa nama pulau atau istilah. Ya. Kalau di bahasa Jawa sih Segara itu pantai gitu. Oh gitu. Kayak Segoro. Oke, kita masuk ke warnanya ya. Lagi-lagi gue suka sama insole ya. Insolenya keren sih. Lagi-lagi gue suka sama insole. Tapi somehow ketika masuk ke upper, apanya sih sebenarnya komposisinya bagus, udah tepat gitu. Tapi relate dengan image boardnya itu kurang sih. Oh iya. Kayak putih di image board itu kayak putih itu jarang gitu di image boardnya. Lebih ke Tosca gitu-gitu. Ini kan soalnya kan di konsepnya kan dia pengen ngangkat lautnya, ya kan. Nah, kalau ngomongin insole nih, laut yang cetek sama dan yang dalam tuh berasa banget kan gitu. Tapi kalau di uppernya ya balik lagi sih, maksudnya tapi komposisinya keren sih. Komposisi keren, cuman apakah ini mentranslate dari konsep yang dibicarainnya itu sih? Itu aja sih. Tapi kalau komposisi gue setuju. Ini keren komposisi. Minimalis juga sih. Mungkin agak lebih ditulis lagi, lebih diberaniin lagi. Oke, next. Dari Mas Mujib Titian lagi. Oke. Jagat Kerti. Indonesia merupakan negara subur di kawasan tropis. Nah, ini maksudnya gini.
ketika lu mengangkat sebuah konsep warna, mungkin ada baiknya langsung ngebahas to the point kira-kira warna ini nih apa gitu. Terusnya daripada lu harus storytelling dari awal gitu kan misalnya. Gitu. Jadi mungkin kita lebih langsung masuk ke poinnya aja gitu. Dengan pengantar tersebut, cerita. Jadi di paragraf pertama dia cerita nih. Dengan pengantar tersebut diperoleh konsep jagat kerti yang diartikan upaya menjaga keseimbangan alam atau melestarikan alam sebagai habitat asli makhluk bumi, khususnya bumi Nusantara. Hijau yang melambangkan kesuburan, kedamaian, dan keseimbangan dipadukan dengan biru yang melambangkan kestabilan, kecerdasan, dan percaya diri dituang. Oh ya, gue paham. Gak salah sih, lu coba ngasih pengantar konsepnya gitu. Cuman lebih on point aja sih arahnya kemana gitu. Keren. Gue suka. Masukan gue cuma satu. Tuketnya dikasih warna abu. Hijaunya cuma di bagian heel doang. Terus kalau gue jadi ini, gue tambahin biar relate lagi dari si bawahnya ini, si outsole-nya itu putih. Dia kan putih sama biru tua kan. Itu kayaknya lebih masuk lagi putih sama gam, jadi relate sama si gamnya. Yang gue suka adalah dia ngasih underlay-nya warna hijau, jadi jadi dia tahu logonya putih dan underlay-nya tuh putih gitu, tapi dia masukin kan logonya itu kan ada 2 layer kan, dia masukin layer yang paling belakangnya itu yang di list itu warna hijau, jadi logonya masih tersampaikan dengan baik gitu. Jadi masih kelihatan sih. Keren. Oke, next. Wih, ini dari Mas Ricky Ageng. Wih, dia graphic designer. Kelihatan banget dari info nih. Keren. Indonesia semangat gitu kan. Rangkaian inspirasi dari sebuah gagasan yang besar menuju Indonesia emas. Keren. Dengan tetap menjunjung siapa warna kita. Dan tidak bisa dipungkiri di tengah berbagai perbedaan, kita harus selalu bergerak bersama. Desain ini mungkin akan menjadi representasi langkah awal untuk berjuang. Jadi, pahlawan di era sekarang menjadi lebih berani, tapi tetap bertoleransi. Keren. Dan kita yakin bisa melampaui ini semua dengan semangat. Oke, jadi intinya sih rasanya Indonesia dan dia nge-highlight emasnya ya. Iya, emas. Toleransinya gue bisa paham, dia ngasih grafis dengan berbagai macam warna itu untuk warna toleransinya, warna Indonesianya merahnya disampaikannya di luar gitu. Ini sebenarnya maksudnya kelihatan banget sih kalau ini temanya Indonesia gitu. Misalnya dari dia perpaduan antara merah, ada emasnya, ada putihnya juga. Itu cukup komposisinya cukup bagus sih. Ya setuju sih, maksudnya semuanya on point sih ini. Cuman kalau lihat dari konsepnya, mungkin dia ini coba highlight di emasnya sebenarnya. Sih. Makanya dia placement emasnya di logo kan, jadi kelihatan. Oke sih, nggak ada masalah sih kan. Oke, bagus Mas. Dari Mas RZDK ini ya. Rizky Ageng D. Keren. Dari Mas Puji Bakti. Konsep ini masker. Konsepnya masker. Ini konsepnya banyak yang tentang COVID ya. Iya, karena ya mungkin karena lagi banget sih, lagi ya, cuman ini nggak kepikiran sih. Mungkin nggak banyak orang kepikiran, gue ambil konsep ya udah masker gitu. Masker, berhubung ada COVID jadi lebih. Dan oke, kita langsung ini ya, sebagai alat perlindungan diri saat pandemi COVID seperti ini, masker digunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Bagi masyarakat yang masih menjalani kegiatan outdoor seperti bekerja dan lain-lain, secara tidak langsung masker menjadi simbol semangat. Atau mungkin kita bisa bilangnya kalau masker sih ini ya, apa sih? The new normal tuh mungkin salah satunya mungkin masker ya, karena mungkin kedepannya kita bakal sering banget menggunakan masker di kegiatan sehari-hari. Hal ini menjadi konsep Colorway saya saat ini, dengan harapan nantinya artikel Panasonic ini dapat juga menjadi simbol Indonesia semangat. Oke. Pesannya bagus sih. Warnanya juga kalau kata gue ini warna hijau pastelnya
ya maksudnya kalau ngomongin dari konsepnya masuk sih, maksudnya emang relate banget, sih. Ini hijaunya hijau masker, cuman agak sedikit hati-hati kasih warna merahnya ya gitu ya. Nggak tahu kenapa ya. Kayak nabrak aja sih sama, maksudnya warna hijau. Kalau misalnya fokus ke warna hijau dan warna putih itu ya maksudnya keren sih, cuman tiba-tiba dikasih warna merah ini nih rada-rada nih sebenarnya, tapi overall keren sih. Overall sih merahnya masih untung aja merahnya nggak banyak juga gitu, jadi ya. Highlight sih masih oke sih gitu. Cuma paling putih kalau lihat dari insole ya, itu putihnya kan masih dikit gitu, masih enak kalau putihnya dikit. Ini mungkin kayak di talinya tuh mungkin entah kenapa kayak jadi terlalu banyak putih banget gitu. Ya. Mungkin kalau diganti dengan mungkin kalau fokus ke hijaunya aja ya, mungkin lebih solid lagi sih desainnya. Oke, next. Mas Febrian Danang Isyawara. Konsepnya ini Hanebu Sayun. Waduh, kecil banget mas. Aduh, mohon maaf ya mas, ini saya nggak bisa bacain konsepnya karena kayak tulisannya kecil-kecil deh. Nggak kelihatan. Sepatu ini diberi nama Hasebu Sayun, terinspirasi dari karya tari saya Hanebu yang merupakan, waduh susah mas dibacanya. Oke, kita coba baca moodboard aja ya. Kita coba baca moodboard terus relevansinya ke si desainnya. Itu kan image boardnya ada tentang tari, terus ada tentang ini logo apa ya? Ini logo apa ya? Oke, tapi kalau misalkan kita lihat dari moodboardnya ke si sepatunya sih sebenarnya lebih relate ke insole-nya daripada ke upper-nya, karena upper-nya ini dia full black, terus ada navy-nya di bagian toe cap-nya. Ini hitam, ini navy kan. Jadi dia mostly hitam, tapi di sini lu butuh warna ya? Enggak. Kayak birunya ini, kayak birunya. Oh, hitam-hitam kebiruan gitu. Kayaknya sih gitu. Nah, terus dia ada highlight warna kuning. Itu menarik sih highlight kuning. Highlight kuningnya menarik, gue setuju. Highlight kuningnya dia menarik. Cuman di sini sih maksudnya apa ya? Hijaunya mungkin kurang tersampaikan sih kalau saya lihat moodboardnya ya. Maksudnya maaf kalau gue salah, karena di sini kita nggak bisa baca si deskripsinya ya. Mungkin dia nggak masukin hijau saya. Kayaknya sih takutnya kalau ada biru terus ada hijau, itu terlalu kayak rame sih. Tapi ini yang gue kurang ini sih kayaknya birunya ini kan ada hitam terus ada biru navy gitu. Itu kayaknya kurang apa ya, terlalu nggak masuk gitu, kayak kurang masuk ya. Karena biru sama hitam sebenarnya nyaru gitu. Iya, nyaru jadi nggak kelihatan gitu. Tapi kalau ngomongin hitam terus mas kasih aksen warna kuning, ini keren sih. Oke, next. Wih, ada pengguna Netflix. Kayak Netflix banget anaknya. Dari Mas Waiter Macen, Muhammad Sigit Suryadi. Oke, beliau ini mahasiswa ya. Perjuangan melawan Corona. Oh, jadi kayak image boardnya tentang perjuangan Corona lagi, tapi diriletin dengan Manihis. Ya, lalu ini dia tulis konsep Ikoro ini mengambil latar belakang Indonesia saat ini yang sedang terkena pandemi Corona, ya kan? Termasuk garda terdepan, jadi dia nge-highlight juga si tenaga medis sebagai garda terdepan yang sedang memerangi atau sedang menangani para pasien yang terjangkit virus corona tersebut. Lalu saya memikirkan film Money Heist. Nah, jadi dia memasukkan juga unsur film Money Heist yang dia tonton. Perampoknya memakai sebuah baju terusan merah dengan menggunakan topeng Salvador. Oke, jadi dia sebenarnya dua konsep ini kontras sih, bisa dibilang dua konsep ini kontras tapi disambungin gitu. Dan kalau kita lihat final desainnya, oke sih. Kalau final desainnya gue lebih
mengarah sih kayak konsepnya ini lebih ke manihis sih. Lebih ke manihisnya ya. Maksudnya gitu. Kalau kita ngomongin tenaga medisnya mungkin kurang tersampaikan ya. Mungkin tenaga medisnya cuma jadi pesan aja sih gitu. Tapi cuman kalau dari misalnya kalau kita tanpa ngelihat ini ya, tanpa ngelihat konsepnya ya, atau misalkan kita tanpa ngelihat tenaga medisnya, kita cuman ngelihat si konsepnya film manihisnya gitu ya. Ini dapat banget sih, Pak. Iya. Kayak gua aja nggak ngelihat si image boardnya aja. Kalau sampai gua kenal sama film manihis, pasti ngelihatnya si Pak Calloway ini kayak ke manihis gitu. Oh nih. Di trailer dia bilang, maka dari itu konsep ini mengambil warna dari baju terusan yang dipakai oleh para perampok ada dalam film Manihis yang mengibaratkan sebagai depan COVID. Oh. Jadi Mas Sigit menggambarkan si tenaga medis ini sebagai perampok. Sebenarnya kalau desain sih oke. Desain oke, nggak ada masalah. Kalau dari konsep sih kalau gua boleh ngomong sih sebenarnya kayak ada dua yang komponen yang beda tapi mending difokusin aja. Dipaksa nyatu. Mending difokusin aja sih kalau misalnya mau ngangkat Manihis, angkat Manihis aja gitu. Terus ini gue juga gue suka sih dia ngasih aksen simpel gitu ya. Simpel, maksudnya dia ngambil dari topengnya sih gitu. Dan kalau orang yang nonton Manihis pasti langsung relate sama Manihis ketika ngeliatin soalnya. Pasti. Kombinasi warna keren, permainan warnanya, penempatan warnanya keren. Simple. Next. Oke, next kita ada Mas Zain Muhammad Ravanza. Nyala api obor. Api obor, ya kan? Pawai obor merupakan tradisi dan wujud semangat ajakan menyambut Ramadan. Nah, akhirnya ada konsep Ramadan di sini. Padahal ya harusnya ada Ramadan ya ini nih. Iya. Gak COVID aja. Orang terlalu terbuai dengan corona. Warna orange dari nyalanya api obor menggambarkan optimisme, semangat serta kehangatan, khususnya semangat menyambut Ramadan tahun ini yang tidak padam meski di tengah kondisi pandemi COVID. Wih, mantap. Nah, ini masih relate lah. Masih dua konsep masih. Warna hitam dan abu-abu mempresentasikan kurang stabilnya kondisi Indonesia. Wih. Keren nih. Nah, ini warna hitam dan abu-abu gelap mempresentasikan kurang stabilnya kondisi Indonesia di tengah pandemi ini. Maksudnya pemerintah. Semangat menghadapi kondisi Indonesia sekarang ini diharapkan layaknya nyala api obor. Oh, jadi tetap semangat walaupun Indonesia sedang terpuruk, tetap semangat gitu kan. Gue suka. Gue kalau desainnya gue no issue. Mungkin warna oranye dikurangin aja gitu. Iya, coklatnya dikurang. Warna oranye apa coklat sih ini? Lebih oranye ke coklat lah. Warna oranye ke coklatnya dikurangin aja. Udah, kalau kata gue udah oke sih. Komposisinya insolnya keren, di highlight, jadi insolnya warna abu tua atau hitam itu terus tiba-tiba ada warna minimalis. Keren. Oke. Next ada Okta Agustaf. Oke. Okta Agustaf Fatoni. Gue nggak mau baca dulu si mood boardnya ya. Tapi kalau ngelihat dari gambarnya, terus kita lihat si sepatunya, langsung. Ini warna-warna earth banget lah ya. Maksudnya di sini Mas Okta Agus Fatoni, Mas Okta udah bisa mentranslate warnanya image boardnya dengan Jadi pemilihan warnanya bagus, penempatannya bagus, cuman mungkin warna birunya dikurangin aja. Jadi warna birunya ini kan kecil-kecil ya. Jadi kalau enggak mungkin birunya yang biru yang masih relate dengan hijau gitu. Warna ini kan si birunya kayak terlalu strong ke birunya ya. Gitu. Atau mungkin Tosca lebih bagus. Iya, Tosca lebih bagus. Lebih ke hijau. Ini dia spesifik. Pos 3 Gunung Merbabu, ya kan? Kayak pencinta gunung. Pencinta alam. Color tone ini terinspirasi dari semangat pantang menyerah pendaki Gunung Merbabu untuk melihat pemandangan yang ada di pos 3.
Gunung Merbabu. Pos 3 merupakan tanah datar yang cukup luas dengan rumput ilalang dan daun berwarna hijau melambangkan kedamaian. Karena pos 3 terletak di medan terbuka sehingga pendaki bisa mendirikan tenda sekaligus di tanah warna coklat melambangkan keakraban dan rasa aman. Dengan pemandangan di pos 3 sangat indah, tampak gunung Merapi berdiri sangat gagahnya dengan langit berwarna biru melambangkan stabil. Oh, oke. Iya, oke. Gue nggak ada masalah karena si Mas Okta ini dia bisa nge-translate dari mood board ke warna. Cuma tadi mungkin warna birunya agak lebih di-relate ke warna-warna hijau atau ke warna-warna. Sebenarnya kalau birunya sih dari mood board emang relate banget ke biru langit gitu. Biru langit ya. Cuma kalau gabungin antara hijau dan birunya di sepatu dengan biru ini kayak kurang. Kalau kita ngomongin color pairingnya ya, color pairingnya antara hijaunya dengan warna birunya itu agak sedikit kurang match gitu ya. Kurang match. Makanya tadi gue bilang bisa dengan biru ini tapi mungkin sedikit dikurangi aja porsinya gitu. Iya. Keren. Next. Ini gokil sih. Dari Mas Afrian apa? Ini Afrianza Hindra. Toleransi ya? Toleransi. Kayaknya kita udah nggak harus ngebahas konsepnya. Harmony in diversity itu udah jelas banget. Toleransi beragama. Gue suka sama pesan yang mau dibawa dengan dan gue suka cara dia ngebawanya dengan cara ngasih warna-warna ini di beberapa panel di sepatunya. Terus di bagian insole juga sama, dia kasih warna mungkin sama kayak yang kamu ya. Yang kamu kan dia ngasihnya kayak begini juga gitu, terusan panah tapi di dalamnya tuh ada warna desainnya kayaknya beda deh. Nggak tahu sih, gue suka aja sih cara dia masukin warna ininya gitu. Kalau entah ya, kalau gue sih biasanya masukin motifnya di daerah yang nggak terekspos terlalu banyak gitu, atau nggak dikurangi, atau mending di fullin aja. Gimana? Di fullin gitu. Jadi karena apa ya? Karena jadi tanggung sih. Karena tanggung aja. Maksudnya gini, buat gua either lu kasih si motifnya full atau si motifnya lu kasih di insole doang full. Iya, maksud gua kayak taruh di insole aja gitu, atau jadi si apanya itu warna cerah lah pokoknya lah gitu. Warna cerah, terus di insolenya ada sesuatu yang wah dibalik pesan, ini ada. Iya. Itu keren sih. Itu mungkin bisa lebih bisa lebih maksimal di penyampaian pesannya gitu. Jadi di sepatunya ini warna putih gitu kan, melambangkan kedamaian gitu kan. Jadi orang tuh kayak ini kenapa putih? Karena terus di baliknya ada ini di balik kedamaian itu ada toleransi antar beragama. Wah, itu tuh lebih oke tuh. Itu tapi gue suka konsep dia kasih masukin warna-warna ini nih. Ya cuman tadi mungkin biar lebih maksimal aja ya. Iya, lebih maksimal aja. Placementnya mungkin di dalam gitu ya. Wah, keren Mas Arian Zahindra. Ini siapa cowok ya? Sorry. Afrian Zahindra kayak cowok ya. Oke, keren. Oke, next. Wih, akhirnya ada pahlawan Gojek. Dari Muhammad Gali Saputro. Oke. Kalau ini terpisah dari Gojek online asli Indonesia ya, karya anak bangsa. Oke, sip, setuju gua. Semangat kreativitas menciptakan aplikasi. Oke, sangat membantu sekali Gojek. Dan pada situasi pandemi seperti ini, semangat para driver ojek. Ini sih. Dia ngangkat semangat para ojek driver yang pada saat pandemi ini ya mereka tetap harus bergerak gitu kan. Oke, pesannya gue no comment, ini isu bagus banget sih konsep yang diangkatnya. Masuk ke konsep desainnya, insolnya gue suka ada aksen gradasi gitu, ada list, terus dia panah Fortuna Diovatnya di warna putih. Jadi highlight ke brandingnya masih tetap dapat. Masuk ke uppernya, ini lagi-lagi yang gue bilang ini nih. Ini mungkin salah satu warna yang bisa ditabrak-tabrakin, putih, hijau, dan hitam. Hati-hati sama logo Indonesianya, sama bendera Indonesia, hati-hati. Karena ya baik lagi lambang negara.
Ini keren sih Mas, tapi kalau menurut gue sih ini di insole tuh udah bagus nih. Insolnya bagus Hitam sama hijau dominan, terus putih itu jadi highlight. Tapi kebalikan, kalau di dia putih jadi dominan. Oh iya oke. Jadi mungkin kalau pengen hijaunya tambahin dikit kali ya. Iya, kalau mau nge-highlight si Gojeknya mungkin hijaunya ditambahin atau enggak. Kan kalau di jaket Gojek kan yang hijau sama hitam kan yang dominan, putihnya tulisan doang. Nah itu mungkin bisa kalau lebih relate lagi, mungkin hijaunya di dominan atau enggak hitamnya di dominan. Tapi gue setuju sih dia masukin warna putih di sini. Kenapa? Karena kalau nggak ada warna putih jadi grade. Iya. Oke, keren Mas. Mas Muhammad Gali Saputro. Next ada Linda Monica Hadi Kusuma. Linda Monica kayaknya cewek ya, Mbak Linda ya. Terinspirasi dari angklung, warna angklung. Jadi intinya sih dia warna angklung dan bambu lah gitu ya. Warna sepatu ini terinspirasi dari alat musik angklung, alat musik tradisional angklung berasal dari Jawa Barat. Alat musik yang terbuat dari bambu. Ini bukan hanya diminati oleh masyarakat Indonesia, namun juga masyarakat turis asing. Oke, dan diakui di warisan budaya dunia di UNESCO. Jadi kita patut berbangga. Di 2011 alat musik angklung kembali mencetak prestasi di kancah Indonesia. Nah, oke. Gue paham lu pengen ngangkat angklung dan pohon bambu ya. Jadi untuk deskripsinya mungkin nggak harus sepanjang itu sih. Tapi ya intinya kita nangkap angklung adalah alat musik yang harus kita banggain berasal dari bambu. Oke, kita langsung masuk ke warnanya. Sebenarnya kalau gue sih kalau lebih detail lagi, ini lebih bukan ke angklung sih, lebih ke bambunya. Kalau lu mau nge-highlight si angklungnya, dia kan bambu udah kering ya? Udah kering, bambu kering, jadi warnanya coklat. Ini lebih ke bambunya. Lebih ke bambunya ya, setuju sih. Sama sih. Jadi ya angklungnya masih kurang dapet ya, tapi kalau ngomongin bambunya dapet juga sebenarnya gini, kalau kita ngomongin bambunya kurang hijau ya, karena ini hijaunya hijau apa ya, lebih ke hijau yang hijau mah jadi hijau kusam gitu. Hijau kusam lah. Jadi kalau misalnya kita ngomongin pohon bambu, hijau yang kayak gitu ada di bagian bawahnya biasanya. Iya. Sedangkan yang di atasnya itu lebih hijau lagi, lebih ke olive ya, gitu. Iya, olive, hijau olive. Iya, hijau zaitun lah. Hijau zaitun ya, kayak gitu-gitulah. Oke, mungkin itu next. Untuk Mbak Alin. Next. Wah, ini Unity, generasi penerus dari Mujib Titian lagi. Wow, ada berapa yang di Indonesia? Generasi penerus bangsa yang cinta terhadap tanah airnya, bersama-sama bahu-membahu berjuang dalam berbagai bidang demi memajukan nusa dan bangsa. Dengan latar belakang tersebut ditemukanlah konsep untuk pewarnaan pada sepatu sebagai bentuk apresiasi terhadap seluruh anak bangsa. Merah marun yang menandakan tindakan terkontrol, lebih bijaksana dan lembut sehingga tidak menimbulkan kesan arogan. Di sisi lain, merah marun merupakan warna yang dapat memacu adrenalin, meningkatkan tekanan darah serta detak jantung. Demikian, merah marun merupakan warna yang pas memberikan kesan nyaman dan enak dipandang. Oke, terlepas dari konsepnya ya, maksudnya di sini penempatan merah marun dengan broken white itu memang salah satu warna pairing warna yang pas gitu ya. Nah, cuma di sini di bagian insole agak sayang karena broken white-nya ini nyaru sama tulisan putih. Si Fortis Fortuna Adiuvatnya, jadi nggak kelihatan gitu. Atau mungkin lebih maksimal kalau misalkan ya udah di bagian insole-nya dibikin warna marun juga sekalian, tulisannya warna putih, jadi mungkin lebih kelihatan. Atau tulisannya yang warna broken white gitu, jadi tetap kontras sama kalau nggak warna insole-nya. Masukin warna merah marunnya. Atau merah marunnya yang di tulisannya, terus tulisan panahnya itu balik lagi ke broken white gitu. Jadi tetap ini soal branding sih ya. Jadi sebagai seorang desainer juga kalian kalian juga harus aware sama desain, sama warna, sama juga aware sama branding gitu. Kalau misalkan ngomongin si konsepnya,
sebenarnya agak-agak apa ya, agak-agak kalau buat gue pribadi ya sebenarnya gue nggak dapat warna merah marunnya di mood boardnya gitu istilahnya. Di mood boardnya dominan warna hijau. Iya, jadi maksudnya warna. Tapi kalau misalkan di deskripsinya dengan dia menceritakan warna merah marun ini arahnya kemana gitu ya, itu oke, nggak masalah ya. Karena kalau kita ngomongin warna bisa diinterpretasiin banyak banget gitu kan. Makanya sebenarnya kalau ngomongin warna, gue lebih sukanya ngerelatin itu dengan psikologis warna. Ya kan, karena kalau misalnya kita ngomongin warna merah, ada yang bilang merah tuh kreatif, merah tuh berani. Ya, warna oranye juga sama, bisa diartiin kreatif gitu kan. Sesuai itu mah tergantung interpretasi kita aja. Iya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal warna dengan psikologi, ini menarik nih sebenarnya. Kalau misalnya kan teman-teman bisa ngerelatin warna dengan pengaruh psikologinya. Kalau kata gue sih ininya, si konsepnya itu kurang fokus sih sebenarnya. Mungkin jadi bisa kayak lebih ya, ngembang gitu. Jadi makanya dia nggak ada titik fokusnya, makanya dari image board juga kurang relate. Tapi kalau dari hasil akhirnya tanpa melihat konsep, ini keren. Idenya keren. Maksudnya ya itu sih paling keren. Kalau ngomongin konsepnya, kalau misalnya ngomongin konsepnya kita masih belum bisa ngeliat jelas. Tapi kalau ngomongin hasil akhir ini keren. Unik ya. Next. Oke, next dari Hafiz Ridho Yusufi. Wah, keren. Konsepnya Monas. Monas itu emas. Monas. Iya. Oke, gue udah nangkep ya. Ini. Kita kalau ini insolnya keren. Maksudnya pemilihan warna di insolnya dikasih warna kuning keemasan, terus ada siluet, ada grafis siluet Monasnya, terus gitu tulisan brandingnya di warna putih. Oke. Terus ketika masuk ke upper, nah balik lagi. Kalau misalkan lebih fokus di warna emasnya. Atau warna apa ya kita bilangnya, warna nude atau warna apa ya? Maksudnya warna coklat yang kayak gitu loh. Coklat itu. Nah, itu keren tuh. Terus warna broken white-nya dikasih di midsole-nya misalkan, atau di bagian outsole-nya dikasih broken white, sama mungkin beberapa panel di bagian upper-nya dikasih warna broken white, tapi selebihnya pakai turunan warna emas aja. Itu keren sih. Jadi lebih fokus sih. Kalau gue sih ngenilai ini sih mas. Kalau di insole kan dia emas, warna emas itu didominasi sama warna putih gitu. Ketika emas didominasi sama putih itu masih emasnya kan, ini emasnya kan warna emasnya warna emas warna emas turun gitu, warna emas kusam kan. Iya, warna emas kusam. Ketika sama putih yang mencolok itu masih masuk. Nah, tapi kalau di upper dia emas sama broken white. Nah, broken white-nya kan warna kusam juga. Itu jadi kayak kusam gitu. Nggak ada yang jadi menal gitu. Iya. Mungkin ini pemilihan warna emasnya. Nah, pemilihan warna emasnya mungkin ya. Iya, dibikin lebih emas tua gitu ya. Atau mungkin dituain lagi gitu warnanya. Jadi ada kontrasnya di situ. Iya. Jadi ada yang ngebantu jadi highlight. Nah, itu poin penting tuh. Maksudnya salah satu cara nyari warna highlight itu ya kalian coba pairinnya sama warnanya agak kontras gitu. Jadi nggak terlalu nyaru. Setuju. Next. Tapi keren. Wih. Ini dari Sweet Shadow atau dari Andania. Aduh, saya ini Mbak apa Mas? Mohon maaf, saya kayaknya Mbak deh. Andania tuh warna nama cewek ya. Tapi kalau cowok maaf ya. Ini karakter superhero Indonesia. Jadi jadi Indonesia tuh pengen bikin Kamen Rider-nya gitu, Jepangnya gitu, tapi dia bikin Ksatria, namanya Ksatria. Bima ini sequel pertamanya itu namanya Bima, dan ini langsung disupport sama Bandai. Yang gue tahu, jadi beneran disupport dari Jepangnya langsung gitu untuk bikin si sequel Bima ini. Keren. Bima Satria Garuda. Iya, jadi Indonesia dapat gitu kan. Terus kesan ya maksudnya inilah unik ya, maksudnya ini yang gue suka dari teman-teman ngasih konsepnya gitu, karena konsepnya keren sih. Bebas gitu, mereka lu mau ngasih ide seliar apa gitu. Nah, cuman pertanyaannya adalah apakah ide liar ini bisa ditranslate ke warna dengan bagus gitu ya saya. Oke.
Oke, kalau masalah story-nya gue udah nangkep ini dari Ksatria, dan warnanya juga kita bisa lihat ada warna merah, ada warna silver. Kita juga bisa narik warna emas atau kuning di sini. Nah, lagi-lagi nih. Lagi-lagi. Jadi lagi di apa dia? Kita bebas ya, maksudnya kita bebas buat nyari konsep seliar apapun, tapi balik lagi kita ketika ngeluarin sebuah produk sepatu, kita juga harus berpikir soal customer-nya atau market-nya gitu. Nah, sekarang pertanyaan, apakah semua market kita itu senang yang namanya superhero? Ya kan? Atau dengan konsep-konsep seperti ini. Kalau misalkan saya yang ngefans sama superhero seperti ini, ya saya mungkin akan suka gitu ya. Cuman presentasi orang seperti saya ini ada berapa banyak sih di Indonesia gitu. Nah, jadi mungkin alangkah lebih baiknya ketika mentranslate sebuah konsep menjadi sebuah color up, itu tidak serta-merta plek-plekan gitu. Nah, mungkin ini juga sedikit masukan ke beberapa konsep sebelumnya yang dia masukin rantai gitu kan. Jadi kita nggak bisa kayak, mungkin beberapa orang nggak suka sama rantai gitu misalnya. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, juga sama Bima gitu. Sebenarnya kalau teknisnya sih menurut gua sih ya itu, jadi kalau dari insole kembali lagi ke insole itu minimalis sih, masih oke gitu. Tapi kalau udah masuk ke apa, dia terlalu expose banget gitu. Jadi yang kuningnya udah terlalu banyak, terus merahnya banyak juga. Jadi nggak ada satu yang dibikin satu highlight, satu yang itu gitu, yang lebih ditunjukin gitu. Nah, kecuali nih ya, warna-warna seperti ini, konsep-konsep seperti ini bisa dikeluarin kalau memang misalkan kita kolaborasi dengan Bima nih. Oh iya, itu langsung terinterpretasi dengan baik si konsep ini gitu. Jadi kalau misalkan ini project kolaborasi dengan Bima, memang ini on point banget gitu. Tapi kalau misalkan kita bicara soal kita mau rilis produk, terus kita ngeluarin color up yang konsepnya terinspirasi terinspirasi dari konsep Bima, itu kita nggak bisa serta-merta plek-plekan masukin logonya atau kita plek-plekan masukin warna-warnanya gitu aja gitu. Tapi kita tetap ada apa ya? Kayak misalkan contoh saya ambil satu contoh, misalkan dari gambar ini kita pengen ambil di warna oranye, gitu kan? Kita ambil warna oranye, terus kita coba kasih warna, kita fokusin ke satu warna gitu. Kita mau warna hitam kah atau warna oranye kah? Nah, selebihnya kita ambil 1-2 warna yang kita bisa jadiin highlight. Nah, misalnya kita ambil warna hitamnya nih, kita warna primernya warna hitam, tapi nanti aksennya kita ambil coba warna kuning buat aksennya, atau warna merahnya diambil di beberapa bagian gitu. Nah, terus untuk si Bimanya, kalau misalnya kalian pengen masukin kesan si Bimanya, kita bisa lihat Bima ini apa sih, Ksatria Garuda gitu kan. Oke, kita bisa ambil elemen dari Garudanya sebenarnya. Untuk kita ngomongin insole nih, kita nggak untuk ngegantiin si logo Bimanya daripada frontal logo Bima, kenapa nggak ambil elemen sayap Garudanya, atau ada beberapa elemen di bagian di Bimanya itu ya. Iya kan, di helmnya Bima kan dia ada sayap Garuda tuh ya. Maksudnya kenapa nggak di situnya gitu. Jadi daripada karena balik lagi kalau misalkan kita ngomongin market, customer, nggak semua orang suka sama konsep hero gitu istilahnya. Kalau gue suka masalahnya, tapi gue yakin di luar sana mungkin nggak banyak orang kayak gue gitu. Susah juga. Oke, itu aja. Ya, oke, next. Dari Zain, ini warnanya momen banget sih. Muhammad Revanza. Oke. Ini woman sih. Coba kita baca dulu konsepnya ya. Sang Ratu Malam, buset. Para ahli kesehatan khususnya di Indonesia tak kunjung menemukan obat COVID, bos. Saya berpikir bahwa bunga Wijaya Kusuma dapat menjadi obat pandemi ini. Wah. Teori. Legenda mengatakan, bahwa bunga Wijaya Kusuma dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, bahkan konon dapat menghidupkan orang mati. Ini klinik nih. ini mau udah klinik. Dua kombinasi warna merah muda merupakan representasi dari Sang Ratu Malam yang mekar hanya pada pukul 12 malam. Warna putih yang terang menggambarkan semangat Indonesia untuk segera pulih. Oke. Kalau ngomongin si bunga Wijaya Kusumanya,
ini menurut gue pribadi ini klinik lah ya, maksudnya ini klinik lah maksudnya. Tapi kalau misalkan kita pengen ngambil si bunganya itu nggak masalah gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke warnanya. Sebenarnya gini, warna peachnya kalau kita lihat dari mood board, gue nggak terlalu dapat banget warna peachnya. Tapi sebenarnya kalau warna putihnya, karena kalau kita ngomongin bunganya, ya gue ambil dari kelopak bunganya kan dia warna putih ya. Jadi sebenarnya pemilihan warna putihnya udah pas nih. Cuman warna peachnya ini gue sebenarnya masih peachnya paling di sini sih, di gambar yang. Tapi kan background ya Pak itu Pak. Ini di apa ya, di gambar yang di bawah itu sih, di bawah yang pojok, gambar pojok itu. Oh iya putih sama peach. Tapi gue setuju sama lu sih, kalau misalkan ini adalah sepatu woman, ini oke sih, keren. Nah cuman Panas Senua ini dia sebenarnya unisex sih. Oh gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya ke woman banget juga. Ini sebenarnya kalau mau dibikin ini seks itu piece-nya lebih dikurangin, dimasukin warna lain sih. Ini kan minimalis banget. Nah, kalau minimalis banget tuh biasanya lebih cenderung ke woman kan. Minimalis gitu itu cenderung ke woman. Nah, kalau mau dibikin ini seks mungkin piece-nya dikurangin tapi ditambahin warna lainnya. Maksudnya ambil warna lain dari si bunga Wijaya Kusuma ini gitu, dan kita ngasih warna peach-nya gitu. Cuman pemilihan warna putih sebagai warna utamanya itu udah tepat banget gitu. Minimalis, betul. Oke, next. Wih, rame nih. Dari Mas Wahyu Andrianto. Terinspirasi dari adanya wabah COVID dan petugas medis yang ada di Indonesia. Lagi-lagi COVID dan medis ya. Apa? Petnya COVID. Oh iya. Wah, ini keren sih. Ini kalau kata gue ini keren sih. Maksudnya dia masukin unsur virusnya di pattern di bagian insole. Nih, gue nggak tahu ya lu ya. Gue suka sama si uppernya. Gue nggak tahu ya. Dia masukin banyak color, tapi somehow warna yang dimasukin itu nabraknya tuh enak gitu. Dia kasih warna ungu, dia ungunya nggak terlalu tua, terus dikasih warna biru, terus ada warna putih, di dalamnya dia warna kuning sama warna hijau. Ini enak sih, ini enak sumpah. Nggak tahu ya, di mata gue enak aja gitu. Semua warnanya walaupun nabrak-nabrak, itu yang tadi gue bilang, nggak semua warna bisa masuk, tapi dia bisa nemu warna ini gitu. Nggak tahu kalau kata lu gimana? Kalau menurut gue sih gimana ya? Kayak itu menurut gue aja kayak ya itu nggak ada si satu highlightnya jadi itunya. Jadi kayak mungkin dari warnanya sih masuk semua, matching semua. Cuma mungkin placementnya aja lebih diminimalis nih. Gitu. Kalau misalnya mau kayak mau warna ungu gitu, ungunya jadi highlight. Atau enggak gini dah. Ini kan dari apa namanya? Dari konsepnya itu kan kita lihat ada banyak putih sama ungu biru ya. Mungkin kalau mau aman misalnya full putih gitu, terus habis itu ada highlight warna masih kayak oke gitu. Ini jadi kayak simpang siur gitu. Jadi kayak ungunya banyak, birunya banyak, jadi kayak nggak ada yang satu highlight gitu kalau menurut gue. Tapi nggak tahu menurut gue. Ya kalau kata gue sih, maksudnya gue kesan ya, maksudnya kalau gue pribadi sih untuk perpaduan warna yang nabrak-nabrak ini bisa masuk gitu. Iya, kalau warnanya sih matching gitu. Pemilihan warnanya bagus ya. Pemilihan warnanya bagus. Cuma ya tinggal komposisinya kalau menurut gue. Oke, mantap Mas Wahyu. Next. Wih, insole-nya mantep nih. Dari Erikson Sihite. Wah, keren juga namanya. Ini apa? Erikson. Siapa? Ada kan pernah nama di net. Oh serius? Antara nama atau yang foto-foto. Oke, kita baca dulu pasnya. Semangat adalah keadaan pikiran ketika batin tergerak untuk melakukan sesuatu. Wah, anjir. Jadi semangat itu memiliki fungsi sebagai
pergerakan batin untuk bertindak. Waduh, rasa semangat berat cuy. Rasa semangat dapat muncul dari keadaan tubuh yang sehat maupun perasaan dalam melakukan suatu kegiatan tertentu. Penggunaan warna cerah di sini bertujuan sebagai pendukung dari perasaan bersemangat dan ceria guna membangun mood yang dalam menjalankan setiap aktivitas. Lu setuju nggak? Gue gini, gue setuju sama apa yang dia omongin ngasih warna-warna cerah. Dan pemilihan warnanya ini keren sebenarnya. Pemilihan warnanya ini keren. Warna cerah nah, kalau gue jadi dia ya, maksudnya gini, biarkan kombinasi warna yang banyak ini adanya di insole. Iya. Biarin si uppernya ini minimalis. Warna misalnya gini, kalau gue jadi dia, gue kasih warna putih di uppernya semuanya full putih, cuman ada di outsole-nya ini warna oranye misalkan, atau di bagian liningnya ini dia warna oranye nggak masalah, tapi selebihnya dia full putih, di bagian logonya dia warna putih juga, di bagian layer keduanya itu dikasih warna oranye lagi atau warna-warna yang cerah yang dia suka, ada warna biru atau hijau atau kuning bebas. Nah, tapi biarkan si perpaduan warna yang banyak ini adanya di bagian insole. Iya sih. Itu keren. Setuju sih. Itu keren. Nah, mungkin kalau kayak logo gedenya itu mungkin pakai warna lain gitu masih oke sih. Bisa. Tapi kayak perpaduan lainnya, pattern lainnya itu warna putih full gitu. Yeah. Terus yang warna lainnya jadi highlight aja kayak di tulisan panah atau gimana. Itu jadi lebih simpel sih. Ya, setuju. Oke. Jadi itu ya. Buat Mas Erickson. Keren. Next. Widih, Wiro Sableng. Mantap. Dari Hafidz Ridho Yusufi. Wadaw. Wiro Sableng. Wiro adalah seorang pendekar dengan senjata kapak. Ya, semua orang sudah tahu. Semangat Wiro Sableng untuk mendapatkan impian sebagai pendekar jadi wajib dicontoh. Gitu kan. Oh, jadi misalnya dia lagi pengen konsep Wiro Sableng, pesan Wiro Sablengnya bisa. Iya, cuman kalau di sini sih lebih ke collab sih jatuhnya ya. Panah dengan Wiro Sableng. Oke, kita langsung masuk ke warnanya ya. Warnanya di sini dia kasih warnanya itu. Iya. Itu collab beneran ya. Iya. Warna insole sih nggak ada masalah. Terus dikasih warna putih sebagai brandingnya nggak masalah. Oke, gue suka. Warna uppernya mungkin lebih difokusin lagi. Jadi warna coklatnya sedikit nabrak ya. Atau terserah lu milih antara warna broken white-nya yang dinaikin atau warna coklatnya yang dinaikin. Kalau menurut gue sih ini komposisinya lagi. Lagi komposisi ya. Jadi kayak ya nggak ada yang terlalu dominan, jadi sama semua, jadi nggak fokus. Mungkin kalau dari lihat Wiro Sablengnya sendiri kan putih dominan di putih, terus ada coklatnya gitu, mungkin coklatnya jadi highlight aja. Ini kan terlalu banyak sih kalau kata. Iya. Ya jadi itu ya. Nggak fokus. Untuk Mas Hafidz ya, jadi lebih fokus lagi aja gitu warnanya. Siap. Oke, next ada Wahyu Andrianto. Ceria sepihak. Pertambangan dari kegiatan penambangan yang ada di Kalimantan. Kalimantan merupakan pulau yang memiliki lahan hijau ya. Oke, kita tahu lah ya kalau Pulau Kalimantan itu banyak spot-spot pertambangan lah ya, dan ya kontroversi sih sebenarnya. Ya gue nggak mau ngebahas itulah pokoknya. Oke, dia ngebahas warnanya nih. Warna hijau merepresentasikan hutan yang ada di Kalimantan. Warna oranye merepresentasikan alat-alat berat. Warna putih merepresentasikan langit, warna merah merepresentasikan anak kecil. Kalau misalnya anak kecilnya pakai baju boboiboy warna putih, gimana? Warna abu-abu merepresentasikan lumpur hasil pengerukan tanah. Ini dari konsepnya sendiri sih, kalau menurut gua kurang fokus sih. konsepnya kurang fokus ya, maksudnya terlalu banyak. Kalau lu ceritain pertama-tamanya, gua ngerapnya sih itu penambangan ya. Tapi tiba-tiba kok ada hijau Kalimantan, ada anak kecil kan. Storynya masih belum fokus lah ya. Belum fokus. Ya sama kok anak kecil merah. Terus kalau misalkan gue kasih warna putih biru karena dia setabim. Bocahnya setabim. Kalau gua ngambil konsep penambangan itu mungkin menurut gue yang lebih relate di insole.
install tuh konsep penambahan masih relate sih. Mungkin tinggal warna kuning di tubuh logo kotaknya itu mungkin diganti oranye sesuai dengan warna oranye, katanya kan warnanya yang menurut itu sih. Kan mesti alat berat. Alat gitu. Berat kan. Gini, kalau misalkan dari awal dia ngomong pertambangan desit gitu ya. Uppernya dia cuma pakai permainan warna abu atau dia cuma main grayscale aja, dari mulai abu muda, abu tua atau hitam gitu ya. Terus ada putih atau abu lah jangan. Terus tiba-tiba di logonya dia atau di twistnya warnanya itu pakai warna oranye. Gitu. Itu udah masuk sih. Aman sih. Cuman di sini mungkin dia kemana-mana sih. Dia masuk ke Kalimantan, terus ada bocah di situ. Ada hijau gitu kan. Tapi dia lupa bocahnya punya orang tua, gitu kan. Kakek, rumah, kakek, nenek, paman, gitu kan. Ya itulah. Itu nggak dimasukin. Jadi story-nya juga ya. Story-nya terlalu lebar ya di sini ya. Oke, itu aja. Next. Ini apa nih? Dari Wahyu Andrianto juga. Konsepnya terinspirasi dari pos perbatasan Indonesia Papua Nugini yang dijaga oleh TNI. Iya. Terlalu detail. Ya kan? Terinspirasi dari pos perbatasan Indonesia Papua Nugini yang dijaga oleh TNI, berumur sekian, anak kedua dari berapa bersaudara? Bapaknya siapa, ibunya siapa, anaknya siapa? Oke, sekarang kita masuk ke warnanya aja langsung ya. Warna merah mempresentasikan salah satu warna yang terdapat di pos perbatasan yang berada di Sukhou. Warna putih juga mempresentasikan salah satu warna yang berada di pos jaga tersebut. Terlalu ini sih kalau kata saya. Sama kayak yang sebelumnya sih, terlalu lebar ya. Jadi ketika masuk ke konsepnya dia ngambil satu pos perbatasan. Tapi di colornya dia ngomongin itu salah satu dari mana. Atau warna kuning misalkan warna burung cendrawasih, tiba-tiba ada cendrawasih di situ gitu. Di posnya datang cendrawasih. Kapan datang? Jadi maksudnya dari story-nya itu coba dibuat lebih fokus lagi. Jadi ketika Masnya mau ngeluarin warna itu ada relevansinya tuh lebih dapet gitu ya. Itu aja sih. Cuman maksudnya gini, kalau kita nggak ngomongin si konsepnya, ya kita juga apa ya? Ya karena mungkin story-nya juga dia masih belum fokus. Tapi gue paham sih kalau misalkan dari gini, kalau kita ngebaca mood board aja. Kalau kita ngebaca mood board-nya tanpa ngebaca deskripsinya, gua kalau ngelihat si apa namanya? Si image board yang ada gambar gerbang itu, terus dimasukin ke warnanya, itu masih sedikit relate sih. Masih relate gitu ya. Masih ada beberapa warna yang bisa kita tarik gitu. Putih, tapi kalau kita tiba-tiba ke insole-nya, nah, kita nggak bisa lihat warna insole-nya di mood board-nya, tapi kita harus baca dulu. Dan ketika kita baca, ternyata story-nya ngelebar, ada cendrawasih. Ada cendrawasih juga. Oke, jadi gitu sih Mas. Jadi untuk Mas Wahyu, story-nya nanti lebih diperkuat lagi sehingga nanti warna yang keluar tuh lebih relate sama mood board yang diangkat gitu. Oke. Next dari Mas Febrian Danang Isyawarani, kalau nggak salah tadi dia ngasih yang ini nih, yang tadi tulisannya nggak kebaca. Oh, ini tulisan Spirit, ya kan? Aduh Mas, ini maaf lagi nih, susah buat dibaca nih karena kecil-kecil tulisannya. Beri nama Spirit terinspirasi dari karya tari Eka Prawiro yang disusun oleh seorang seniman yang juga keraton. Oke, tema warna untuk desain sepatu ini menggunakan warna merah gelap sebagai warna dasar. Oke, warna gelap memperhatikan warna yang didominasi pada kostum. Oke, jadi dia intinya ngambil dari tarian ya, maksudnya tapi dia juga nggak mengambil dari tarian aja, tapi juga dari kostumnya kayaknya di sini ya. Warna putih nih terletak pada bagian heel tab memberikan arti sebagai kepercayaan, kemudian sebuah perjuangan. Ada beberapa filosofi juga yang dimasukin ya. Oke, tadi beliau bilang warna gelap gini, warna dia nih, kalau nggak salah tadi dibilang warna merah itu diambil sebagai warna dasarnya gitu. Nah, cuman di sini kenapa dia warna merah? Di sini dia tulis kok. Dominan pada kostum. Oh, warna merah. Warna merah gelap sebagai warna dasar. Nah, cuman
Saya nggak ngeliat di sini merahnya sebagai warna dasar, karena di sini juga presentasi warna hitamnya juga cukup tinggi ya gitu. Kecuali kalau misalkan untuk uppernya dia full warna hitam, tapi untuk bottomnya dia warna hitam. Untuk uppernya dia full warna merah gelap. Jadi warna uppernya dia fokus ke warna merah gelap. Tapi nanti di bagian outsole-nya itu dikasih warna hitam aja. Itu mungkin kita masih bilang itu warna merah fokusnya gitu. Ini terlalu kurang fokus ya? Terlalu kurang fokus. Kalau untuk insole sih nggak ada masalah. Cuman saran saya sih daripada kasih grafis Ecopra ini, maksudnya kenapa nggak ngambil dari elemen dari kostumnya untuk teksturnya untuk di close up langsung di bagian insole-nya. Itu lebih dapet sih. Cuma ya ini kalau menurut gue sih, kalau dari image boardnya kan dominannya warna merah tua emang dominan, tapi ada perpaduan emas. Ada emas juga ya di situ. Terus ada hitam gitu. Tapi kalau dilihat dari hasil implementasinya itu banyak kan merah sama hitam aja gitu. Mungkin kalau warna putih emang warna netral gitu, tapi mungkin ada emas-emasnya dikit di bagian mana untuk highlight gitu. Jadi kita masih belum melihat, maksudnya pengambilan warnanya benar, tapi kita masih ngelihat ada keilitannya masih kurang gitu. Iya, gitulah. Sama mungkin itu hitamnya kebanyakan. Iya sih. Oke, next. Wah, ini terakhir. Coral Triangle dari Mazen Muhammad Revanza lagi. Coral Triangle. Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Bahkan laut Indonesia memiliki sebagai besar spesies laut di dunia disebut di Coral Triangle. Oke. Sekarang telah banyak digalakkan kegiatan penanaman terumbu karang demi menjaga kelestarian ekosistem. Konsep warna biru dari biru laut Indonesia bermakna kestabilan dan luasnya samudra. Aksen warna merah dari warna terumbu karang dapat digambarkan sebagai semangat pemuda Indonesia untuk menjaga kelestarian terumbu karang dan perairan Indonesia. Oke. Sekarang kita fokus ke mood board-nya dan ke hasil sepatunya. Buat gue pribadi, dia ngambil warna navy sebagai warna dasarnya, warna putih sebagai highlight di logonya, dan ada sedikit warna merah tuanya untuk aksennya. Sebenarnya kalau dilihat dari warna dan mood boardnya on point sih, maksudnya warna yang diambil tepat, relate banget. Terus warna dasarnya diambil navy, oke, juga nggak masalah, keren. Cuman kalau misalkan dia masih bisa ngasihin warna, kan gini, terumbu karang kan macam-macam warnanya. Ada warna biru muda, warna hot coral, ya kan, ada warna hijau-hijau muda juga. Kalau misalkan dia bisa kasih warna itu di bagian insole-nya, entah itu berupa pattern, entah itu berupa ya apapun itu akan jadi keren sih kalau saran gua gitu. Tapi overall dari pemilihan warna, blocking warna tuh penempatan warnanya ya, komposisi warnanya, sama beberapa highlight yang dia kasih itu putih sama merahnya, itu udah on point, nggak keren. Kalau dia itu sih, kalau menurut gue sih kurang warna yang strongnya gitu. Misalnya ini kan birunya warna gelap, merahnya warna merah marun gelap, harus ada sentuhan warna yang strongnya yang buat jadi highlight gitu. Mungkin untuk putihnya diganti warna mungkin biru yang muda, atau enggak diganti hot coral atau perpaduan gitulah gitu. Dia nggak minimalis banget gitu sebenarnya ini, tapi ya sebenarnya masih relate banget sama overall masih relate lah ya. Oke, jadi ya udah, berarti total 51 desain udah kita review, udah kita kasih masukan. Nah, setelah ini jadi kita udah kantongin beberapa nama, kita udah ada 32 nama yang nanti kita langsung bakal head to head ya, seleksi lagi untuk sampai nanti ke finalnya. Nah, untuk hasilnya gimana tuh? Hasilnya nanti kita bakal umumin via Instagram, karena durasi lagi-lagi ini pas ya, tadi kita 1 jam lebih 10 menit. 8 menit. Kita nggak tahu nanti setelah diedit ini bakal jadi berapa durasinya. Jadi mungkin untuk efisiensi, mungkin untuk si pengumumannya, agar teman-teman masih bisa lihat, nanti mungkin kita bakal update di Instagram Pana di situ. Oke, segitu dulu. Next video mungkin kita akan langsung masuk ke 32 besar.
Jadi di video ini gue cuma mau ngucapin terima kasih dan selamat nanti untuk yang keterima di 32 besar. Tapi selain itu sih sebenarnya penilaian ini pribadi. Oh ya, ini kita hanya ngebahas dari segi desainnya kita, ya. Dari segi desainnya mungkin lah ya. Cuman nanti untuk si penilaian dari 51 ke 32 ini seperti yang saya bilang sebelumnya, kita akan nilai dari segi konsepnya sama dari pemilihan warnanya gitu. Nah, untuk beberapa masukan yang tadi kita sebutin, mungkin itu nanti akan kita aplikasikan ketika nanti sudah masuk 4 besar. Baik lagi, relate-nya nanti mungkin sama si production wise-nya gitu. Karena produk ini tetap harus bisa diproduksi. Jadi kita untuk sekarang kita akan bahas pure dari konsep sama pemilihan warnanya aja. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya di 32 besar Panas Noah Color Up Competition. Ya jangan lupa di subscribe dan juga di komen dan juga di share ke teman-teman kalian. Aktifin tombol loncengnya supaya kalian tetap update sama video-video dari Pana, terutama video terkait dengan proses penilaian si desain competition ini gitu. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih tim Pana yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Subscribe.